apakah ja'altum kalian menjadikan siqayatal haji, memberi minum orang-orang yang haji, wa imaratal masjidil harami, dan mengurusi Masjidil Haram. Apakah kalian jadikan memberi minum orang haji, mengurusi Masjidil Haram itu kamu jadikan sama kaman seperti orang amanah yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, wajahada dan ia berjihad fi sabilillahi di jalan Allah. La yastawun, mereka tidak sama indallahi di sisi Allah, wallahu dan Allah la yahdi tidak akan memberi petunjuk al-qauma kepada kaum adz-dzalimina yang zalim. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih memahami ayat ini kita harus mengetahui sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ya. Sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini itu sebabnya ada dua, Pak. Ya. Sebab yang pertama adalah diceritakan oleh Imam Sya'bi. Diceritakan oleh Imam Sya'bi, dia mengatakan, nazalat fi Aliyin wal Abbasi radhiyallahu taala anhu. Dan juga turun kepada seorang yang bernama Tolhah. Tolhah bin Syaibah. Jadi ini terjadi perdebatan antara sahabat Ali di pihak Islam dan pihak musyrikin. Itu adalah Abbas, pamannya Nabi Muhammad, dan seorang musyrik bernama Tolhah bin Syaibah. Ini diriwayatkan oleh Imam Sya'bi. Ya. Ketika usai perang Badar, ada 70 orang musyrik yang ditawan. Termasuk yang ditawan itu kan Abbas, pamannya Nabi. Pamannya Nabi ikut perang Badar itu karena dipaksa. Sebetulnya dia nggak mau ikut, dipaksa. Termasuk juga yang ditawan itu dari 70 orang musyrik itu ada orang musyrik namanya Tolhah bin Syaibah. Tolhah bin Syaibah mengatakan, ana sahibul baiti ma'i miftahahu walau asya'u bittu fihi. Aku ini istilahnya jangan main-main sama aku kan gitu kan. Ya. Meskipun kalian bisa menawan saya, tapi aku ini lebih mulia dari kalian. Oh, gitu. Aku ini yang megang kunci Ka'bah. Jadi kunci Ka'bah itu aku yang megang. Orang kalau mau masuk harus lewat aku. Bahkan aku kapan saja kalau mau masuk Ka'bah bisa. Bahkan aku kalau tidur semalam di dalam Ka'bah bisa. Jangan sembarangan. Jangan kamu hinakan kami ini. Kami ini adalah orang yang ngurusi Masjidil Haram. Khususnya aku, kata Tolhah bin Syaibah, aku yang megang kuncinya. Aku ini juru kunci. Enggak sembarangan loh aku ini. Gitu. Kemudian Abbas berkata, ana sahibus siqayati wal qaimu 'alaiha walau asya'u bittu fil masjid. Abbas bilang, kalian juga
Hai sahabat-sahabatnya Muhammad, jangan kamu rendahkan kami. Kami ini lebih mulia dari kalian. Aku ini yang memberi minum seluruh jamaah haji ketika musim haji. Dia bilang gitu, Pak. Dan aku yang memberi minum para orang-orang jamaah haji seluruhnya. Itu semuanya saya beri minum dari hartaku. Maka aku ini lebih mulia daripada kalian, hei sahabat-sahabatnya Muhammad. Kemudian sahabat Ali menimpali, Pak, menjawab mereka dengan mengatakan, Ma adri ma taqulani laqad shallaitu ilal qiblati sittata ashhur qablan nasi wa ana sahibul jihad. Justru kami, aku dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad ini lebih mulia dari kalian. Kami beriman. Setelah beriman, kami rela dan mau membuktikan keimanan kami dengan hijrah pindah dari Mekah ke Madinah. Sampai ke Madinah Allah menyuruh kita untuk berjihad melawan kalian, kita lakukan. Justru kami yang lebih mulia dari kalian. Kemudian turun ayat ini. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhiri wa jahada fi sabilillahi la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah mengatakan, apakah kalian samakan wong musyrik hurung mlebu Islam masih menyembah berhala, ning mereka itu ngurusi Masjidil Haram, ngasih makan para jamaah haji, megang kunci Masjidil Haram, pokoknya sing rawat Masjidil Haram dan melayani jamaah haji. Tapi mereka masih musyrik. Enggak sama kedudukannya di sisi Allah dengan orang yang mau beriman, kemudian sanggup hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian di Madinah sanggup berjihad fi sabilillah. Enggak sama. Jadi ayat ini Allah mengatakan jangan disamakan, beda. Mereka orang-orang musyrik itu meskipun saat itu, Pak, mereka lah yang memakmurkan Masjidil Haram, yang bau reksa Masjidil Haram, juru kunci. Dan mereka lah yang melayani jamaah haji setiap tahunnya, tapi mereka musyrik. Tidak menyembah Allah, malah mensekutukan Allah. Enggak sama dengan orang yang mau beriman, berhijrah dan berjihad fi sabilillah. Kenapa tidak sama? Mereka masih musyrik. Sebaik apapun amalan yang dilakukan oleh orang yang musyrik, sebagus apapun dan sebanyak apapun amalan yang dilakukan oleh orang yang belum masuk Islam, amalannya tidak ada gunanya dan mereka tetap dianggap orang yang kafir, tetap dianggap orang yang dolim. Makanya Allah mengatakan, wallahu la yahdil qauma dzalimin. Ini sababun nuzul yang pertama, Pak. Jadi perbandingan antara orang yang amalnya banyak, Pak, enggak sembarangan, tidak jadi takmirnya Masjid Nurul Rahman, enggak, Pak. Tapi takmirnya Masjidil Haram, yang dilayani bukan hanya orang sembarangan, tamunya Allah yang dilayani. Tapi mereka musyrik, belum beriman, nyembah berhala. Mereka tetap dianggap kafir, mereka tetap dianggap dolim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak sama dengan orang yang iman, hijrah, kemudian mau berjihad fi sabilillah. Jadi ini perbandingannya antara orang musyrik, meskipun mereka orang yang merumati dan merawat Masjidil Haram, memakmurkan, dengan orang Muslim yang mau beriman, hijrah dan jihad.